Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Ibu, alhamdulillah. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan mempelajari mengenai biaya produksi, yaitu menganalisis biaya produksi, prototipe, produk barang dan jasa. Sebelum kita mulai, mungkin ketua kelas bisa memimpin berdoa dulu agar kegiatan bisa berjalan lancar. Monggo, Mas Rahmat. Sebelum mulai pelajaran di pagi hari ini, mari teman-teman kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih. Untuk hari ini, sekretarisnya siapa saja yang tidak hadir? Apakah hadir semua? Masuk semua, lengkap Bu Yul, masuk semua. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk hari ini, seperti tadi saya sudah bilang, kita akan membahas mengenai biaya produksi. Mungkin dari kalian sudah ada yang tahu atau paham apa yang dimaksud dengan biaya? Biaya adalah ini Bu, uang yang dikeluarkan atau modal yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. Iya. Mungkin ada yang lain? Saya. Ya, Wakmin. Biaya itu semua yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk, Bu. Itu aja yang saya ingat, Bu. Ya, terima kasih. Ada yang menambahkan atau ada yang berpendapat lain? Nggak ada ya. Jadi kalau kita simpulkan, biaya adalah segala pengorbanan yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Jadi berapa besar kita mengeluarkan atau mengeluarkan uang untuk kegiatan proses produksi. Terus mengapa kita perlu mempelajari mengenai biaya produksi? Mungkin ada yang tahu? Ya, Bu. Ya. Agar bisa mengetahui biaya dari produk yang kita buat, Bu. Biar nanti kalau jual tidak rugi, Bu. Ya. Yang menambahkan mungkin Tri? Sudah pas, Bu. Oh, sudah pas. Dari Surono? Iya, Bu. Udah cocok itu jawabannya. Ya. Biaya produksi, mengapa kok kita itu perlu menghitung biaya produksi? Jadi kita, kalian sebagai siswa, mengapa kita perlu mempelajari mengenai biaya produksi? Jadi nanti suatu saat, atau nanti pada saat kalian di bengkel, kalian membuat produk, kalian akan tahu berapa biaya yang akan dikeluarkan dalam membuat produk itu. Nah, tujuan kita menghitung biaya adalah berapa besar biaya yang dikeluarkan, kemudian nanti kita bisa menjualnya dengan harga berapa. Jadi dengan biaya produksi itu kita akan tahu berapa titik impasnya. Jadi kita mengambil untung atau rugi bisa diketahui dari biaya produksi. Untuk kegiatan ini, untuk mempelajari KD ini, Bu Guru akan menjelaskan
mengenai aktivitas yang akan kita lakukan. Jadi yang pertama, untuk penilaian nanti ada penugasan individu, ada diskusi kelompok, dan ada ulangan harian. Kemudian untuk diskusi nanti Ibu akan kamu bisa melihat sendiri nanti di LKPD. Jadi di situ sudah saya siapkan tugas kelompok untuk kalian. Jadi kalian bisa membentuk kelompoknya dulu. Satu kelompok bisa beranggotakan 3 sampai 4 orang. Jadi masing-masing karena di sini jumlahnya banyak, bisa dibuat 7 kelompok ya. Kelompok 1 mungkin kelompoknya Surono, kelompok 2 Yana, kelompok 3 Rosida, kelompok 4 Sri Rahayu, kelompok 5 Wagimin, dan kelompok 6 Rahmat. Jadi di situ tugas kalian nanti, jadi sebelum kalian berkelompok, saya akan memberikan gambaran apa tugas yang akan kalian lakukan. Kalian bisa mengamati suatu usaha yang ada di lingkungan sekitar kalian. Jadi usahakan usaha yang membuat produk yang kalian kenal. Dari situ nanti kalian tanyakan berapa besar biaya yang dikeluarkan dalam satu harinya atau dalam satu kali proses produksi. Kemudian berapa persen atau berapa rupiah penjual menetapkan laba atau keuntungannya. Sudah paham? Jadi di situ di LKPD sudah tertulis lengkap apa saja perintahnya. Kalian hanya mencari usaha yang ada di sekitar kalian, kemudian amati dan tanyakan kepada pemiliknya. Tuh, untuk perintahnya sudah bisa kalian lihat sendiri di LKPD. Dari sini ada yang ditanyakan? Ketua kelompoknya masing-masing, ada yang kurang jelas? Tanya Ibu. Ya, kelompok 4. Iya, maaf Ibu, itu usahanya boleh jasa, boleh jualan apa gitu Bu ya? Boleh, yang penting kalian paham. Jadi satu kali pengamatan kalian bisa langsung mengerjakan hasil kelompoknya. Jadi jangan terlalu misalnya kalian harus dituntut untuk sering ke sana, itu nanti malah nggak jadi nanti hasil diskusinya. Jadi satu kali pengamatan saja kalian sudah bisa mengerjakan bersama kelompok. Mungkin ada kelompok yang lain yang kurang paham? Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Ya. Kalau begitu saya akan menerangkan secara sekilas mengenai biaya produksi. Sebentar. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Oh iya, masih mungkin ya, ditunggu sebentar ya. Belum? Sudah muncul? Sudah, Bu. Ya. Jadi materi hari ini adalah KD 3.1 dan 3.7 dan 4.7. Menganalisis biaya produksi prototipe produk barang atau jasa. Di situ indikatornya adalah mengklasifikasi konsep biaya produksi dan non-produksi. Kemudian menerapkan metode-metode penghitungan biaya produksi. Tujuan dari pembelajaran
Di sini siswa diharapkan yang pertama adalah dapat menganalisis pengertian biaya produksi dan non-produksi, dapat mengklasifikasikan macam-macam biaya produksi, dan dapat menghitung biaya produksi pembuatan produk barang dan jasa. Untuk lebih jelasnya, mungkin tadi kalian sudah bisa menyimpulkan biaya produksi itu apa, atau tadi pengertian biaya adalah pengorbanan yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa. Jadi kalian sudah jelas ya mengenai pengertian biaya produksi. Nah, ini pengertian secara lengkap. Kemudian di sini Ibu akan memberikan studi kasus yang bisa kalian amati. Nah, bisa kalian lihat ini gambar apa anak-anak? Mie ayam bakso, Bu. Mie ayam bakso, Bu. Bikin lapar enggak? Guru. Ya, biar kalian nggak ngantuk lihat gambarnya. Ya, gambarnya saja kan sudah kenyang ya. Belum, masih iming-iming itu, Ibu. Nah, itu Ibu. dari gambar ini, kan nanti setelah ini kan istirahat, kalian bisa ke kantin, beli mie ayam. Nah, Siap. dari gambar yang sudah saya tayangkan di sini, kira-kira apa yang muncul di benak kalian? Satu, harganya berapa tuh? Ya, harganya. Ada yang lain? Wah, Ibu, saya Bu. Itu Ya, cara ya, membuatnya Bang Min, gimana gimana? ya gitu? Sulit campur-campur kayak gitu, Bu. Ya, nanti kamu kan bisa tanyakan pada Saya, Bu. pengamanan. Saya, Ya. Bu. Baik, Bu. Dari proses yang kedua prosesnya, yang ketiga, ya, Rosida. Bahan-bahannya itu apa saja ya Bu ya? Ya, bahan apa saja yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Mungkin ada yang lain? Ya, Banyak orang berperan untuk satu mangkok bakso. Di situ banyak orang yang istilahnya peranan orang banyak. Gitu. Contohnya satu membuat mie, satunya membuat bakso, menanam sayuran, dan sebagainya. oh ya, Jadi satu mangkok bakso ternyata banyak orang yang berperan di situ terlibat. Yang terakhir yang memakan ya. Nah, ya, betul. Betul. Ya. Dari kesimpulan pendapat kalian, bila saya simpulkan dari semangkok bakso itu kalian akan bisa melihat apa saja yang perlu diperhitungkan atau apa saja yang perlu diamati. Yang pertama adalah harganya. Yang kedua adalah proses produksinya. Yang ketiga adalah siapa saja orang yang terlibat di dalam proses produksi tersebut. Mungkin ada yang lain? Ada tambahan lain? Bagaimana proses produksi itu dibuat? Apakah secara terus-menerus atau secara terputus? Itu juga akan kita pelajari di bab tentang biaya produksi. Jadi produk misalnya pentol bakso itu dibuat secara terus-menerus atau secara terputus-putus. Ada yang tahu bedanya proses produksi terputus-putus dengan terus-menerus? Tahu Ibu, saya. Ya, Mbak Sri, gimana? Kalau terus-menerus itu meskipun pasar tidak butuh juga pabrik tetap memproduksi. Mau laku mau enggak tuh tetap ada berproduksi. Kalau yang terputus-putus itu memproduksinya berdasarkan pesanan. Gitu Ibu, menurut sumber yang saya baca. Iya, bagus. Tepuk tangan, aplausnya untuk Mbak Sri. Ya. Perbedaan produksi terputus-putus dengan terus-menerus. Kalau terputus-putus itu disesuaikan sesuai pesanan.
Kemudian kalau terus-menerus itu sesuai permintaan pasar. Jadi setiap hari terus memproduksi. Kemudian apa lagi? Jadi dari gambar itu ada beberapa pertanyaan yang saya siapkan untuk kalian. Nah, yang pertama, apa saja biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk itu? Mungkin ada yang tahu biaya apa saja yang dikeluarkan untuk membuat produk bakso atau seporsi bakso, mie bakso yang ada di gambar? Bahan baku, Bu. Terigu, Bu. Ya, bahan baku. Ada lagi? Biaya tenaga kerjanya, Bu, yang membuat baksonya. Biaya tenaga kerja. Mungkin ada yang lain? Ada yang bisa menambahkan? Ongkos transportasi, Bu. Iya, Itu, Bu, biaya saya, Bu. transport. Itu Ya. kalau nggak pakai alat kan nggak bisa jadi itu, Bu. Ya, jadi termasuk biaya apa? Biaya bahan baku. Biaya bahan baku. Biaya Ya, operasional, nanti Ibu. akan Saya, Ibu. Bu. Ya, gimana? Biaya overhead-nya, Bu. Ya, biaya overhead. Ya, ada yang menambahkan sebelum Ibu simpulkan, Ibu beri kesimpulan? Sudah jelas semua ya? Jadi biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk atau seporsi produk mie bakso itu, yang pertama adalah biaya bahan baku. Jadi bahan baku di sini ada biaya pokok dan biaya bahan baku pokok dan biaya bahan penolong. Pokok berarti harus ada. Jadi bahan baku pokok itu bahannya harus ada dalam membuat produk itu. Jadi kalau mie bakso berarti yang harus ada apa kira-kira? Bahan yang harus ada apa? Mie. Mie. Dan bakso. Baksonya, Bu. Baksonya. Jadi bakso itu kan nanti bisa dipecah. Misalnya untuk membuat bakso itu bahan bakunya apa? Adonan daging. Kalau penjualnya langsung membeli pentol dalam bentuk jadi berarti kan baksonya. Ya. Kalau yang bahan penolong contohnya apa? Bahan yang sifatnya hanya membantu. Jadi kalau ada itu baik, kalau tidak apa-apa juga tidak berpengaruh terhadap produk itu. Contohnya apa? Bawang gorengnya, Bu. Bawang goreng? Ya. Kemasan, Bu. Kemasan. Oh, bisa. Kalau mie bakso biasanya dikemas dalam apa? Plastik. Plastik, ya. Jadi bisa dikemas dalam plastik, bisa dimakan di tempat, ataupun mungkin kalau menghendaki styrofoam itu ya. Nah, yang kedua, selain bahan baku, biaya yang dikeluarkan adalah biaya tenaga kerja. Untuk usaha bakso, kira-kira tenaga kerjanya siapa? Soal daging, Bu. Tenaga kerja. Jadi maksudnya di sini agar kalian lebih jelas, biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Kalau produksinya mie bakso, berarti tenaga kerja yang terlibat di dalamnya. Contohnya siapa? Jadi orang yang terlibat dalam proses membuat mie bakso itu. Jadi di sini tenaga kerjanya adalah siapa? Tukang bakso. Ya, tukang baksonya atau penjual dari mie bakso itu sendiri. Ada pertanyaan, kenapa kok penjual harus menetapkan
biaya tenaga kerja juga, padahal mereka membuat kemudian menjual sendiri untuk usaha yang dia lakukan sendiri. Tujuannya apa? Mengapa biaya tenaga kerja juga ditetapkan, padahal penjualnya membuat sendiri, kemudian menjual sendiri untuk usahanya itu sendiri. Alasannya mungkin ada yang tahu? Pak Gimin, mungkin tahu alasannya? Kenapa kok tenaga kerja padahal kita melakukan sendiri, membuat sendiri, kok perlu diperhitungkan? Ya, kalau memang bisa dilakukan sama kita sendiri, itu lebih bagus. Itu biasanya disesuaikan ini loh Bu. Kalau kita udah banyak pengunjungnya, banyak penjualannya, tentunya kita harus menambah tenaga kerja yang membantu-bantu. Kalau di yang saya amati itu, kalau orang itu biasanya cuma sendiri, ngebuat sendiri, nggak dibantu sama yang lain. Tapi kalau memang biasanya kalau yang saya lihat itu di bukannya yang sudah besar gitu, di tokonya yang sudah besar, pelanggannya banyak, biasanya karyawannya bisa sampai 4 sampai 5, malah banyak. Itu menurut saya, Bu. Ya. Maaf Ibu, boleh menambahkan? Ya. Saya Ibu boleh menambahkan? Ya, boleh Mbak Ya. Tri. Kalau menurut saya sih, meskipun kita kerja sendiri, usaha sendiri, ya harus dihitung itu biayanya biar tenaga kita, ongkos kita. Karena apa? Kita kan tidak sambatan, kita mau mengharapkan dari situ dapat uang. Jadi kita hitung aja seolah-olah kitanya itu menjadi karyawan di satu tempat usaha. Gitu Ibu. Mohon maaf kalau salah Ibu Guru ya. Iya, betul sekali. Jadi walaupun kita melakukan usaha itu sendiri atau membuat sendiri, kita juga perlu memperhitungkan biaya tenaga kerjanya. Yang alasannya adalah, yang pertama itu untuk menghindari pengambilan uang usaha untuk keperluan pribadi. Jadi kalau kita menetapkan, tenaga kerjanya 1 hari sekian. Jadi kalau kita sewaktu-waktu pengen butuh untuk konsumsi keluarga atau konsumsi sendiri, itu kita nggak boleh mengambil melebihi dari biaya tenaga yang kita tetapkan itu. Jadi biasanya adatnya orang Jawa itu usahanya besar, tingkat konsumsinya juga besar. Lah itu harusnya tidak boleh ditiru. Jadi kita harus bisa memisahkan antara usaha dengan keperluan pribadi atau konsumsi pribadi. Jadi harus dipisah, tidak boleh disatukan. Kalau kita tahu, kita sebagai tenaga kerja ibaratnya kita bekerja di usaha yang kita lakukan sendiri, gajinya 1 hari sekian, 1 bulan sekian. Ya kita mengambilnya harus sesuai dengan gaji yang kita terima. Jangan sampai kita mengambil melebihi dari gaji yang kita terima. Harapannya usaha yang kita jalankan itu tidak akan rugi. Itu sekilas saja ya. Untuk berikutnya adalah biaya overhead pabrik. Jadi biaya overhead pabrik di sini adalah biaya yang tidak termasuk dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Contohnya kalau dalam membuat bakso, contohnya apa? Biaya yang tidak termasuk dalam golongan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Contohnya apa? Mbak Yana mungkin? Biaya untuk pengemasannya, Bu. Ya, itu kalau dikemas ya. Iya. Terus gimana? Apa lagi ya, Bu? Ini Bu, kalau
jualan mie ayam bakso dimakan di tempat, kan ada biaya lain itu Bu, untuk cuci piring, untuk apa gitu Bu. Ya. Jadi seperti tadi Wakbin bilang, ada sarana prasarana, misalnya kalau kita menjual baksonya menggunakan rombong atau menyewa kios. Nah, itu termasuk biaya lain. Misalnya di kios itu menggunakan listrik, menggunakan wifi, menggunakan air. Nah, itu termasuk biaya lain atau disebut dengan biaya overhead pabrik. Dari sini ada yang untuk nomor 1 ada yang ditanyakan? Kita lanjutkan ya. Gimana, Surono, ada pertanyaan? Paham, Bu. Tidak ada. Ya. Nah, yang kedua, mengapa penjual harus tahu besarnya biaya yang dikeluarkan? Nah, itu tadi sudah sekilas ya. Mungkin ada yang bisa menjawab kenapa penjual harus tahu besarnya biaya yang dikeluarkan. Ya, untuk biar tahu dapatnya nanti berapa Ibu. Jadi ya kita keluar uang berapa, terus nanti biayanya berapa, terus labanya berapa, biar tahu labanya atau ruginya Ibu. Iya, betul sekali. Pinter sekali ya Mbak Trini ya. Jadi mengapa penjual harus tahu besarnya biaya, yaitu agar kita tahu berapa pendapatan yang kita terima dalam satu hari, dikurangi biaya-biaya, nantinya akan disebut dengan apa? Pendapatan dikurangi biaya disebut dengan apa? Ya. Jadi kita penjual akan tahu berapa besar laba yang diperoleh dalam satu hari. Jadi kalau habisnya 100.000, kemudian mendapat uang 500.000, berarti labanya berapa? Ayo dah, jangan ngantuk. Biaya produksinya 100.000. Terus pada malam hari setelah tutup warung itu ternyata punya pendapatan 500.000. Berarti mendapat laba berapa? 400. Nanti di materi ini kita akan menghitung berapa besar biaya produksi, yang tujuannya nanti juga akan menghitung berapa harga yang kita tetapkan, dan yang akhirnya kita akan menghitung laba yang bisa kita peroleh dari usaha yang kita lakukan. Jadi tujuan kita mempelajari mengenai biaya produksi itu. Selain kita mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan, kita akan tahu berapa laba yang kita dapat. Gitu. Dan harga jual, berapa kita menetapkan harga jualnya, itu yang utama. Kalau habisnya 100, kemudian menghasilkan 50 porsi, itu kira-kira bisa dijual dengan harga berapa? Satu porsinya. Ada yang tahu? Misalnya dalam satu hari mengeluarkan biaya 100.000, kemudian dari 100.000 itu bisa menghasilkan 50 porsi. Berarti harganya berapa per mangkok atau per porsi? 5.000. Betul? 5.000. Benar Bu, 5.000. Itu dari mana? Benar 5.000? Cara menghitung mana tadi? 100.000 100.000 menghasilkan 50 porsi.
Ya, 100.000 bagi 50 porsi, jadinya 5.000, Ibu. Masa sih? Betul apa salah? Oh iya, biayanya belum kali ya dia. Ngantuk sih sayanya. Nah, jadi kalau kita bisa dari 100.000 menghasilkan 50 porsi, itu akan kita ketahui harga pokoknya. Harga pokok produksi sebesar 2.000. Jadi kalau kita menjual 2.000 dalam satu mangkok, itu kita tidak mengalami untung, tidak mengalami rugi. Lah itu disebut dengan titik impas atau BEP. Nah, itu nanti materinya bisa kalian lihat sendiri ya di PPT. Jadi Ibu hanya menerangkan saja sebagian garis besarnya saja. Oh, apa toh yang dimaksud dengan BEP itu? Jadi BEP atau disebut juga dengan titik pulang pokok atau bisa juga disebut dengan harga pokok produksi. Itu adalah harga di mana kita belum mengetahui maksudnya apa untung atau rugi. Jadi masih apa ya biaya sama dengan pendapatan sama dengan 0. Jadi tidak untung, tidak rugi. Kalau kita menjual dengan harga 2.000, kita tidak mengalami keuntungan dan juga tidak rugi. Terus kalau kita pengen untung, kita bisa menjual dengan harga berapa? 3.000, Bu. Harus di atas 2.000, Bu. Harus di atas 2.000. Ya terserah, misalnya kalian bisa menjual dengan harga 3.000, 4.000 atau 5.000. Itu kalian sesuaikan dengan penampilan dari produk bakso itu. Misalnya kalau baksonya kecil-kecil, bakso kerikil, kemudian per porsinya kamu jual 5.000 tapi isinya cuma 3 kan yo orang akan maksudnya kapok itu loh. Ya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, dari yang nomor 3 yang termasuk biaya produksi apa saja? Dari pertanyaan nomor 1 dan 2 bisa disimpulkan apa saja yang termasuk dalam biaya produksi. Masih ingat? Bahan baku, terus bahan proses produksi, overhead, biaya pabrik, dan tenaga kerja. Betul sekali, berarti kalian sudah paham ya dengan yang sudah Ibu terangkan tadi. Jadi yang termasuk biaya produksi di sini adalah bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kemudian menurut kalian usaha penjualan bakso termasuk menggunakan proses produksi apa? Terus-menerus atau terputus-putus? Kalau bakso sih ya terus-menerus, Ibu. Laku nggak laku juga tetap produksi. Ya, mungkin ada yang berpendapat lain? Terus juga kalau ada pesanan, Tergantung pemasarannya. Kita pakai apa namanya penjualan tetap atau bagaimana, kan kalau punya tempat sendiri berarti kan setiap hari harus produksi untuk penjualan, Bu. Ya. Ada yang punya pendapat lain? Mungkin ya, Bu. Oh ya. Tergantung besar kecilnya usaha ya, Bu. Mungkin kalau kecil dia memproduksi sekian kilo terus untuk beberapa hari. Tapi kalau usahanya sudah besar, mungkin tiap hari harus produksi bakso kali ya. Itu saja, Guru. Pak Gimin mau punya pendapat? Kalau pendapat saya, Bu, itu bisa kombinasi dua-duanya. Ya. Jadi bisa
terus-menerus juga terputus-putus. Soalnya ya kan melihat kondisi juga seperti yang teman-teman tadi utarakan gitu loh. Jadi ya kalau saya simpulkan sih berarti itu kombinasi kalau gitu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih pendapatnya semuanya betul ya. Jadi bisa termasuk untuk proses produksi bakso itu bisa termasuk apa ya, gabungan antara terputus-putus dengan terus-menerus. Kalau terputus-putus itu sesuai pesanan, jadi setiap hari itu memproduksi dalam jumlah yang tidak sama. Kalau terus-menerus setiap hari memproduksi dalam jumlah yang banyak dan sama. Kalau gabungan ya kadang jumlahnya itu dikondisikan dengan cuaca. Jadi kadang kalau lihat tapi itu bukan menjadi dasar yo, karena kan cuaca itu kan yo, misalnya hujan kan yo, kalau bakso masaknya pagi berarti kan belum tahu nanti sorenya itu hujan atau tidak. Tapi kalau dilihat dari prosesnya itu termasuk gabungan antara terus-menerus dengan terputus-putus. Jadi nanti tugas kalian adalah mencari perbedaan antara proses produksi terputus-putus, kemudian produksi terus-menerus, dan gabungan atau intermittent. Jadi gabungan antara terus-menerus dengan terputus-putus. Untuk pertanyaan yang terakhir, yang nomor 5. Ya, ini masih belum istirahat ya, sebentar lagi. Kita lanjutkan yang nomor 5 dulu. Tujuan penjual menghitung biaya produksi, tadi sekilas sudah yo. Kira-kira apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, apa? Ya, agar bisa menghitung kita tuh berusahanya rugi atau laba gitu. Ya. Kalau rugi ya berhenti dulu, kalau laba ya lanjut. Itu Ibu Guru, terima kasih. Ya, Ibu. Saya Bu. Tidak ya. Untuk menentukan harga jualnya, Bu. Ya. Ada lagi? Saya Bu. Ya, gimana Mas Budi? Kalau tadi teman Rosida itu sudah langsung harga jual. Kalau menurut saya sih baru harga pokok penjualan. Jadi nanti ditambah seperti teman Sri Rahayu, ditambah dengan keuntungan, baru jadilah harga jual. Gitu Pak Ibu ya? Betul nggak Bu? Betul. Jadi tujuan kita menghitung biaya produksi yang pertama adalah untuk mengetahui apakah usaha yang kita lakukan itu mengalami keuntungan atau kerugian. Kemudian dari situ juga kita akan bisa menentukan harga jual. Kemudian dari biaya produksi juga kita juga akan menentukan berapa laba yang kita inginkan. Dari sini mengenai materi biaya produksi sudah paham semua? Ada yang ditanyakan? Atau ada yang paham Bu? Kurang? Paham Bu, cukup Bu. Jelas cukup. Alhamdulillah. Paham ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kalian semua sudah paham. Nanti untuk tugas kelompok kalian bisa lihat sendiri tugasnya apa di LKPD. Minggu depan kita presentasikan di depan. Untuk hari ini cukup sekian saja pertemuan ini. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.